Otak yang dipaksa aktif di luar jam alami. Pernah nggak sih, kamu merasa kepalamu berat, sulit fokus, atau gampang marah, padahal cuma tidur larut malam 1 atau 2 hari saja? Nah, bayangkan kalau itu terjadi setiap hari. Tanpa kamu sadari, otakmu sedang bekerja ekstra keras di luar jam kerjanya. Tubuh manusia itu punya yang namanya ritme sirkadian, semacam jam biologis alami yang mengatur kapan tubuh harus bangun, kapan harus tidur, dan kapan organ-organ bekerja maksimal. Nah, otak kita termasuk organ yang sangat patuh sama ritme ini. Saat malam tiba, apalagi lewat pukul 10 malam, otak mulai bersiap untuk istirahat. Tapi ketika kamu malah nonton film, scroll medsos sampai pagi, atau lembur kerjaan tiap malam, otak jadi terpaksa aktif di luar jam kerjanya. Apa akibatnya? Pertama, kamu akan merasa sulit konsentrasi di pagi hari. Ini karena otakmu belum sempat mengatur ulang memori dan pikiran di malam sebelumnya. Proses bersih-bersih otak dari pikiran-pikiran tidak penting biasanya terjadi saat kamu tidur nyenyak. Kalau kamu tidur terlalu larut atau kualitas tidurmu buruk, proses ini jadi terganggu. Kedua, kamu jadi gampang emosi. Mungkin kamu pernah merasa sedikit hal saja bisa bikin marah? Atau jadi lebih sensitif dari biasanya? Itu juga bisa jadi efek dari otak yang kelelahan karena kurang istirahat. Bagian otak yang mengatur emosi, namanya amigdala, jadi lebih aktif saat kamu kurang tidur, sedangkan bagian yang mengontrol emosi, prefrontal cortex, jadi lemah. Akibatnya, kamu lebih reaktif dan mudah tersinggung. Ketiga, daya ingatmu bisa menurun. Ini serius. Penelitian membuktikan bahwa orang yang sering tidur larut malam atau kurang tidur dalam jangka panjang bisa mengalami penurunan fungsi otak. Mereka lebih sulit mengingat informasi baru, lambat dalam mengambil keputusan, dan bahkan lebih berisiko terkena demensia saat tua nanti. Jadi jangan remehkan begadang. Mungkin kelihatannya sepele, cuma tidur jam 1 atau jam 2 malam, tapi dampaknya bisa sangat besar buat otakmu. Oh iya, belum lagi soal produksi hormon. Salah satu hormon penting yang dipengaruhi oleh tidur adalah melatonin. Hormon ini bukan cuma bikin kamu ngantuk, tapi juga membantu otak mematikan sistem kerja dan memulai proses pemulihan. Kalau kamu sering tidur larut malam, produksi melatonin jadi terganggu. Akibatnya, kamu lebih sulit tidur nyenyak dan kualitas istirahat jadi makin buruk. Ini seperti lingkaran setan. Bahkan, pada beberapa kasus, tidur terlalu malam terus-menerus bisa memicu gangguan kecemasan dan depresi. Otak yang terus dipaksa aktif di malam hari jadi lebih rentan mengalami stres. Kamu jadi sering berpikir negatif, cemas tanpa alasan, atau merasa lelah secara mental padahal nggak ngapa-ngapain. Otak itu ibarat pusat komando. Kalau dia rusak atau kelelahan, seluruh tubuh akan kena dampaknya. Mulai dari suasana hati, fokus, sampai cara kamu berinteraksi dengan orang lain bisa berubah hanya karena kamu sering tidur terlalu malam. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan lagi jam tidurmu. Nggak harus langsung drastis, cukup maju 15-30 menit lebih awal setiap malam sampai tubuhmu terbiasa tidur lebih cepat. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur, hindari kafein di sore hari, dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Dengan begitu, kamu bisa bantu otakmu beristirahat dengan benar. Karena ingat, tidur bukan sekadar istirahat, tapi proses penting agar otak tetap waras, stabil, dan siap menghadapi hari esok. Jantung yang bekerja di luar jam kerja. Jantung kita memang bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tapi bukan berarti jantung bisa terus dipaksa bekerja keras, apalagi kalau kita tidur larut malam setiap hari. Percaya atau tidak, jam tidur yang berantakan bisa membuat jantungmu kelelahan secara diam-diam. Saat kita tidur nyenyak, terutama di malam hari, tubuh masuk ke mode pemulihan. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan tubuh masuk ke fase istirahat.
Ini adalah momen penting bagi jantung untuk sedikit beristirahat dari aktivitas siang hari yang penuh tekanan. Tapi ketika kamu tidur terlalu malam, apalagi dengan kondisi stres, cahaya lampu masih menyala, atau habis mengonsumsi kafein, jantungmu tidak bisa menjalankan proses ini dengan baik. Detak jantung tetap cepat, tekanan darah tetap tinggi, dan hormon stres seperti kortisol meningkat. Hasilnya, jantung seperti bekerja keras terus, tanpa kesempatan untuk tenang. Jika ini terjadi sekali dua kali, mungkin belum terasa. Tapi kalau terjadi setiap malam, dalam waktu lama, dampaknya bisa serius. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering begadang memiliki risiko lebih tinggi terkena hipertensi alias tekanan darah tinggi. Dan hipertensi adalah salah satu penyebab utama penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Selain itu, tidur larut malam juga mengganggu ritme alami tubuh dalam memproduksi hormon lain seperti adrenalin dan noradrenalin, dua hormon yang bertugas mengatur detak jantung dan tekanan darah. Ketika tubuh terus dipaksa aktif di malam hari, kadar hormon ini menjadi tidak seimbang. Akibatnya, jantung bisa menjadi lebih cepat berdebar, atau dalam jangka panjang menyebabkan gangguan irama jantung. Lebih parah lagi, jika kamu tidur larut malam disertai stres atau overthinking, tubuh masuk ke kondisi yang disebut fight or flight mode, mode siaga darurat yang seharusnya hanya aktif saat kita dalam bahaya. Tapi karena tubuh salah membaca sinyal dari pola tidurmu, sistem ini terus aktif. Detak jantung makin cepat, tekanan darah naik, dan jantung tidak pernah benar-benar tenang. Dan perlu kamu tahu, tidur larut malam juga bisa memengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Studi menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur cenderung mengalami peningkatan kolesterol jahat (LDL) dan penurunan kolesterol baik (HDL). Gabungan dari semua ini, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak stabil, dan kadar kolesterol buruk, jadi resep lengkap untuk masalah jantung di masa depan. Jadi meskipun kamu merasa masih muda, masih kuat begadang, dan belum merasakan keluhan apapun, ingatlah bahwa kerusakan jantung tidak selalu langsung terasa. Jantung itu diam-diam menyimpan beban, dan ketika dia sudah tak sanggup lagi, semuanya bisa terjadi tiba-tiba. Maka dari itu, salah satu cara terbaik menjaga jantung tetap sehat bukan hanya dari olahraga atau makanan saja, tapi juga dari waktu tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur lebih awal, idealnya antara pukul 9 hingga 10 malam. Hindari aktivitas yang memicu stres sebelum tidur, seperti membaca berita negatif atau bekerja terlalu malam. Dan jika kamu sulit tidur cepat, mulai dulu dengan membangun rutinitas malam yang menenangkan, seperti mandi air hangat, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik pelan. Ingat, jantungmu tak pernah berhenti bekerja. Maka bantu dia istirahat dengan memberinya tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur larut malam ternyata bukan cuma membuat mata panda dan pikiran lelah, tapi juga bisa bikin sistem pencernaan kita ikut kacau. Banyak orang nggak sadar bahwa pola tidur punya peran besar terhadap bagaimana tubuh mencerna makanan dan mengatur kadar gula dalam darah. Jadi, kalau kamu begadang terus, siap-siap saja tubuhmu mulai kasih sinyal lewat perut. Sistem pencernaan manusia juga bekerja mengikuti jam biologis tubuh. Saat malam hari, terutama setelah pukul 9 malam, proses pencernaan mulai melambat. Tubuh mengarahkan energinya untuk pemulihan dan detoksifikasi, bukan mencerna makanan berat. Tapi ketika kamu tidur larut malam dan tetap makan di jam-jam itu, pencernaanmu jadi dipaksa bekerja keras di luar waktunya. Akibatnya, bisa timbul masalah seperti perut kembung, asam lambung naik, GERD, rasa mual, bahkan sembelit. Ini terjadi karena lambung dan usus sebenarnya sudah bersiap istirahat, tapi dipaksa aktif karena makanan yang masuk terlalu malam. Kebiasaan makan larut malam, apalagi camilan tinggi gula dan lemak, juga bisa bikin kadar insulin terganggu. Insulin adalah hormon yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. Ketika kamu makan di waktu yang salah, tubuh jadi kesulitan memproses gula dengan efisien. Lama-lama, ini bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2.
Selain itu, tidur larut malam juga sering dikaitkan dengan nafsu makan yang berantakan. Orang yang tidur terlalu malam cenderung makan lebih banyak dari seharusnya. Kenapa? Karena hormon lapar, grelin naik, sementara hormon kenyang, leptin turun. Akibatnya, kamu jadi sering merasa lapar walau baru saja makan. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, berat badan bisa naik tanpa disadari. Bukan cuma itu, tidur larut juga bisa mengganggu pergerakan alami usus. Biasanya, saat kita tidur dengan cukup dan teratur, perut akan memberi sinyal di pagi hari untuk buang air besar. Tapi kalau tidurnya larut dan tidak berkualitas, pola ini bisa terganggu. Hasilnya, kamu bisa merasa begah, tidak nyaman, dan berisiko mengalami sembelit. Banyak orang juga mengeluh perut terasa nggak enak setiap pagi. Ini bisa jadi karena makan terlalu malam ditambah kualitas tidur yang buruk. Perut tidak sempat memproses makanan dengan optimal karena tubuh sibuk memaksakan sistem kerja lain untuk tetap terjaga. Jadi ketika bangun, perut masih dalam kondisi berat dan penuh gas. Nah, kalau sudah begini, sistem pencernaan tidak cuma terganggu sesaat. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak mikrobiota usus, yaitu kumpulan bakteri baik yang sangat penting untuk imun tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Begitu bakteri baik terganggu, tubuh jadi lebih mudah sakit, metabolisme melambat, dan energi harian menurun. Maka dari itu, tidur cukup dan tepat waktu bukan hanya untuk otak dan jantung, tapi juga penting untuk menjaga perut tetap sehat dan nyaman. Kalau kamu memang harus tidur larut karena alasan tertentu, usahakan untuk tidak makan berat setelah jam 8 malam. Pilih camilan ringan dan sehat jika benar-benar lapar, seperti buah, oatmeal, atau kacang. Hindari makanan berminyak, pedas, dan berkafein yang bisa memicu gangguan pencernaan saat tidur. Dan yang terpenting, atur pola tidurmu kembali ke ritme alami. Dengan begitu, tubuh tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat, termasuk sistem pencernaanmu. Karena pada akhirnya, perut yang sehat bukan hanya soal makanan, tapi juga soal waktu tidur yang tepat. Hati, liver, yang kehilangan waktu regenerasi. Tahukah kamu, salah satu organ paling sibuk di tubuh kita saat malam hari adalah hati, liver? Organ ini bekerja tanpa henti untuk menyaring racun, mengatur kadar gula, menyimpan energi, dan memproduksi enzim penting. Tapi hati juga butuh waktu untuk regenerasi, proses perbaikan sel dan pembersihan internal yang biasanya terjadi saat kita tidur nyenyak. Dan ketika kamu tidur larut malam setiap hari, proses penting ini bisa terganggu. Hati paling aktif melakukan proses detoksifikasi dan regenerasi sekitar pukul 11 malam hingga pukul 3 pagi. Tapi agar fungsi itu berjalan maksimal, tubuh harus dalam kondisi tidur yang dalam dan tenang. Kalau kamu masih terjaga di jam-jam tersebut, entah karena menonton, bermain HP, atau bekerja, hati jadi kesulitan menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya, racun-racun dalam tubuh yang seharusnya dibuang justru menumpuk. Dalam jangka pendek, ini bisa membuat kamu merasa lelah, lesu, dan tidak segar saat bangun pagi. Tapi dalam jangka panjang, gangguan fungsi hati bisa memicu berbagai masalah serius, seperti perlemakan hati, hepatitis, hingga sirosis. Belum lagi efeknya ke kulit. Banyak orang mengira jerawat dan kulit kusam hanya soal skincare, padahal hati yang tidak bekerja optimal juga bisa jadi penyebabnya. Hati yang gagal menyaring racun akan menumpahkannya ke aliran darah, dan tubuh pun mencoba mengeluarkannya lewat kulit. Hasilnya, muncul jerawat, kulit berminyak, atau terlihat tidak segar. Selain itu, hati juga berperan penting dalam mengatur metabolisme lemak. Jadi kalau kamu tidur larut malam dan sering ngemil di waktu yang salah, lemak-lemak tersebut tidak diolah dengan baik dan bisa menumpuk, terutama di sekitar perut. Inilah kenapa begadang sering dikaitkan dengan kenaikan berat badan dan perut buncit. Dan jangan lupakan hubungan hati dengan emosi. Dalam ilmu pengobatan tradisional, hati disebut sebagai pusat emosi, khususnya kemarahan.
Saat fungsi hati terganggu karena kurang istirahat, kamu bisa jadi lebih mudah marah, cemas, atau merasa tidak stabil secara emosional. Ini juga sejalan dengan penelitian medis modern yang menunjukkan bahwa fungsi organ dalam memang sangat berkaitan dengan kestabilan suasana hati. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Hal paling utama adalah mengembalikan jam tidur ke waktu normal. Cobalah untuk tidur sebelum pukul 11 malam agar hati punya waktu cukup untuk menjalankan tugasnya. Kalau sulit, kamu bisa mulai dengan mengurangi paparan cahaya biru dari gadget 1 jam sebelum tidur, mematikan lampu terang, dan menciptakan suasana kamar yang tenang. Kamu juga bisa bantu hati dengan pola makan yang lebih sehat, kurangi makanan tinggi lemak jenuh, hindari alkohol dan minuman manis berlebihan, serta perbanyak air putih. Makanan seperti sayur hijau, lemon, dan kunyit dikenal bisa membantu kesehatan hati secara alami. Ingat, hati bekerja diam-diam tanpa keluhan. Tapi jika kamu terus membiarkannya bekerja keras tanpa waktu istirahat, lambat laun dampaknya akan terasa. Mulai dari rasa lelah yang tidak wajar, pencernaan bermasalah, kulit tidak sehat, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Jadi, rawatlah hatimu dengan tidur yang cukup, teratur, dan berkualitas. Karena hati bukan hanya soal perasaan, tapi juga pusat kesehatan tubuhmu. Sistem imun melemah dan tubuh mudah sakit. Mungkin kamu pernah dengar kalimat, kalau kurang tidur, gampang sakit. Itu bukan sekadar omongan orang tua, tapi fakta yang terbukti secara medis. Saat kamu tidur larut malam setiap hari, perlahan tapi pasti, sistem kekebalan tubuhmu mulai melemah. Akibatnya, tubuh jadi gampang capek, gampang flu, dan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Tubuh manusia punya sistem imun yang luar biasa. Tugasnya adalah melindungi kita dari virus, bakteri, dan ancaman dari luar. Tapi sistem imun ini tidak bekerja sendirian. Ia butuh dukungan dari banyak hal, termasuk dari waktu tidur yang cukup dan teratur. Saat kamu tidur, tubuh memproduksi sitokin, protein yang bertugas membantu sel-sel imun melawan infeksi dan peradangan. Nah, ketika kamu tidur larut atau kurang tidur, produksi sitokin ini berkurang. Akibatnya, daya tahan tubuh jadi menurun. Kamu lebih mudah terserang flu, batuk, radang tenggorokan, bahkan infeksi lainnya. Bukan cuma itu, kurang tidur juga memengaruhi jumlah sel darah putih, yang berperan sebagai tentara utama sistem imun. Kalau sel darah putihmu lemah, tubuh jadi kesulitan melawan penyakit, bahkan dari kuman yang biasanya dianggap ringan. Efeknya bukan hanya jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebiasaan tidur larut malam bisa membuat tubuh lebih rentan terkena penyakit kronis, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan bahkan kanker. Ini karena sistem imun tidak bekerja optimal untuk memperbaiki sel-sel rusak atau melawan pertumbuhan sel yang abnormal. Tak hanya itu, sistem imun juga sangat berkaitan dengan kesehatan mental. Saat kamu kurang tidur, hormon stres seperti kortisol meningkat. Hormon ini bisa menekan kerja sistem imun, membuat tubuh semakin lemah dan tidak siap menghadapi ancaman dari luar. Jadi ketika kamu merasa cepat lelah, stres, dan sering sakit, bisa jadi itu semua berasal dari pola tidurmu yang berantakan. Maka dari itu, tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga waktu pemulihan total bagi tubuh. Ini saatnya tubuh memperbaiki jaringan rusak, memproduksi sel-sel kekebalan baru, dan membuang zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Tanpa tidur yang cukup, semua proses penting ini jadi terganggu. Lalu bagaimana cara memperkuat imun lewat tidur? Pertama, pastikan kamu tidur minimal 7-8 jam setiap malam. Tidur yang cukup akan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk menyelesaikan semua tugas perbaikannya. Kedua, ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk saat akhir pekan. Ini akan membuat tubuh terbiasa dan ritme biologismu kembali stabil. Ketiga, bantu sistem imun dengan gaya hidup sehat lainnya.
Konsumsi makanan bergizi, hindari stres berlebih, rutin olahraga ringan, dan minum cukup air putih. Tapi semua itu tidak akan maksimal kalau kamu tetap tidur larut setiap hari. Ingat, tidak ada vitamin, suplemen, atau obat yang bisa menggantikan manfaat tidur. Satu-satunya cara alami untuk menjaga kekebalan tubuh tetap optimal adalah memberi tubuh waktu istirahat yang layak. Jadi, kalau kamu ingin tubuh lebih kuat, pikiran lebih tenang, dan hidup lebih seimbang, mulailah dari hal sederhana, perbaiki pola tidurmu. Karena tidur yang cukup dan tepat waktu bukan cuma membuatmu segar di pagi hari, tapi juga menyelamatkanmu dari berbagai penyakit yang tidak terlihat sekarang, namun bisa muncul di masa depan.